إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan kematian. Tolong perhatikan semuanya. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Fitnatan ay ibtila'an wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bahwa kematian merupakan satu kepastian. Setiap orang pasti akan mati. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut", setiap jiwa itu pasti akan mati. Pasti akan mati. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah", dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz", barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur", dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun", sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan setiap jiwa pasti akan mati. Siapa aja? Apakah dia anak, bayi, remaja, sudah tua, laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, dia pejabat, dia rakyat jelata, semua pasti akan mati. Siapapun dia, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan atau penjagaan, atau dia penguasa atau pejabat, atau siapa saja, pasti mati. Pasti. Kalau memang sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan. Dan umumnya manusia takut dengan kematian dan lari dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum", dalam surah Al-Jum'ah. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya, pasti. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap pasti mati. "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah", dalam surah An-Nisa. Di mana saja kalian berada, pasti mati itu akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Dan kita ingat bahwa semua pasti akan mati. Ini sudah ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun", apabila sudah datang ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa. Sehebat apapun alatnya canggih supaya orang yang sakit bisa hidup, nggak bisa hidup. Sudah ajal. Orang yang sehat bisa mati mendadak.
nggak bisa ditolong apapun juga. Kenapa? Itu sudah datang apanya? Ajalnya. Berarti jatah rezekinya dia sudah habis. Jatah rezekinya dia sudah habis. Jadi ketika datang kematian, ini sudah ajal. Cepat atau lambat, sehat atau sakit, ada wabah atau nggak ada wabah, pasti mati. Pasti. Semua manusia pasti mati. Jadi nggak usah kita takut yang berlebihan tentang kematian, jangan. Ada wabah takut ke masjid, takut sapnya rapat. Di mana iman antum? Yang suruh ke masjid siapa yang suruh? Allah dan Rasulnya SAW. Yang suruh merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Antum ingat Rasulullah yang menyuruh. Kita wajib taat kepada Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Insya Allah nggak nular. Tempat masjid, tempat yang aman, tempat yang bersih, gitu, yang dilindungi oleh Allah Taala, tempat yang terbaik di muka bumi dari semua tempat yang ada di muka bumi ini. Yang paling baik masjid, gitu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Jadi kita jangan kemudian ribut tentang datangnya ajal. Sedih wajar manusia. Tapi kita ini semuanya milik Allah. Allah yang mencabut nyawa ini dengan malaikatul maut. Dikembalikan kepada Allah semuanya. Jangan kemudian orang tuh nggak terima. Istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, orang tua yang meninggal. Ini ajal. Kita harus terima semuanya karena ini milik Allah. Maka yang kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Pasti udah. Kita milik Allah. Jadi nggak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Ketika Allah cabut nyawa itu miliknya Allah. Kita harus sabar dan harus redho. Yang paling tinggi redho dengan apa yang Allah sudah tetapkan ajal itu. Siapapun dia. Apakah itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, orang yang kita paling cintai. Kalau sudah datang ajal, ini adalah ketentuan Allah yang kita harus terima dan redho dan sabar. Tangisan apapun, jeritan apapun gak akan bisa mengembalikan ke dunia ini. Gak bisa. Orang menjerit, teriak-teriak, nangis sekencang apapun, gak bisa kembali. Orang sudah meninggal. Yang ada kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran kepadaku dari musibah ini. Wa akhlif li khairan, gantikan yang lebih baik ya Allah. Itu permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.